Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Adik-adikku yang soleh dan soleha, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan hidayah. Nah adik-adik, Masya Allah, kita bersyukur dulu yuk kepada Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di rumah masing-masing. Nah, Masya Allah. Tapi sambil Kak Agung setting dulu ya, biar nggak ada yang bisa chat-chat dulu, biar nggak ada yang bisa ngomong-ngomong dulu ya. Jadi cuma Kak Agung aja yang bisa ngomong. Ya, kalian tidak bisa berbicara ya. Kasihan. Nah, adik-adik, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Jangan sampai seperti kemarin ada yang manggil, Kak Yogi, kok Kak Yogi? Kak Erlan, Oh, Kak Erlan. Kak Abu Lukman. Kok Kak Abu Lukman? Nah, kalian harus kenalan dengan kakak yang satu ini. Siapa kakak yang satu ini? Kak Agung Tayo. Loh, kok Kak Agung Tayong? Kak Agung Tio ya. Kak Agung siapa adik-adik? Oh, Kak Agung Tio. Iya, Kak Agung Tio ya. Kalau Kak Erlan kan yang gemuk ya, kalian kenal dong. Kalau Kak Yogi yang kurus, yang ganteng. Nah, kalau Kak Agung yang mana? Yang alisnya tebal. Nah, adik-adik, Masya Allah. Yuk, sebelum kita mulai belajar kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu yuk. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar kali ini, dan Allah memberkahi hari kita di pagi hari ini. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda adik-adik. Rasulullah berdoa kepada kaumnya. Bagaimana doa Rasulullah? Allahumma barik lahum fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah, berikanlah kebaikan kepada mereka di pagi harinya, kepada mereka yang sedang belajar, kepada mereka yang sedang bekerja, kepada mereka yang sedang membaca Al-Quran, bukan kepada mereka yang sedang tidur, ngeces, bikin pulau. Ya. Nah, kalau yang lagi tidur mah nggak dapat keberkahan ya. Maka dari itu ketika pagi hari ini Kak Agung bangga banget nih sama adik-adik nih. Luar biasa ketika adik-adik mungkin sebagiannya lagi nonton TV SpongeBob, mungkin sebagiannya lagi nonton Dora the Explorer, atau mungkin nonton Power Ranger, The Barbie, ya. Tapi Masya Allah luar biasa. Kak Agung sanggup. Kak Agung kagum banget sama adik-adik yang ternyata adik-adik lebih memilih untuk mengikuti kajian. Nah, Kak Agung kasih tahu dulu ya, biar kalian tambah semangat nih. Tahu nggak adik-adik? Di setiap harinya ada malaikat yang bertugas mencari orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah. Ada malaikat yang tugasnya mencari orang-orang menuntut ilmu. Terus ngapain Kak Agung? Ya, terus malaikatnya itu mereka mencari, kalau udah ketemu nih, wah di rumah Muhammad Rafa, wah di rumahnya Sahel, di rumahnya Keira, di rumahnya Milati, di rumahnya Mikan, Jawara, Rafa, Alvaro, dan lain-lain. Wah, Masya Allah. Habis itu apa yang dilakukan malaikat ini? Malaikat ini mencatat Safina, Fabian, Aklan, Yumna, terus siapa lagi? Samara, Aisyah, Jeffrey, Nadira. Wah, dicatat-catetin. Habis itu diapain lagi dicatetin? Mau dihukum? Enggak dihukum ya. Habis mereka dicatet-catetin, malaikatnya langsung menghadap kepada Allah. Ya Allah, ini hambamu yang sedang menuntut ilmu. Lalu Allah bangga-banggakan di hadapan para malaikat. Akhtar, Masya Allah, adiknya Fahad, Rahma, Lintang, Muhammad Roshid, Salma, Karen, Abdillah, Khalif. Disebut-sebut nama kalian di hadapan para malaikat. Kira-kira mau nggak sih nama kita disebut oleh Allah? Kalau nama Kak Agung disebut Pak Presiden, nama Kak Agung seneng banget. Ya, Agung, kamu dapat sepeda. Oh, langsung Kak Agung seneng banget. Ya, nama Kak Agung disebut Pak Presiden.
Nah, bayangin adik-adik, kita orang yang lagi menuntut ilmu, nama kita disebut siapa? Sang penciptanya Pak Presiden. Sang penciptanya kita manusia. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus lebih ya, harus lebih wow, namaku disebut-sebut. Makanya kita harus bangga nih karena kita sedang menuntut ilmu. Masya Allah. Apalagi nih Kak Agung udah senang banget nih ngeliat senyum-senyumnya nih. Ada Kean, Zahra, Safia, Ufairah, Mumtazah, Aisyah, Arroyan, Bilal, Laluna. Dah, Masya Allah. Ini senyumannya, coba Kak Agung mau ngeliat dulu senyuman kalian bagaimana senyumnya. Ih, Ya, ingat kalian hafal hadisnya nggak nih? Hadis tentang senyum. Tabassumuka fi wajahi akhika laka sodakoh. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi adik-adik, kalau Kak Agung senyum di depan kalian, jangan kalian bingung ya. ih, Kak Agung ngapain itu senyum-senyum di depan aku? Jangan-jangan, Enak aja, jangan-jangan apa? jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Enggak jadi Kak Agung baik kok, baik. Ya, jadi kalau Kak Agung senyum di hadapan kalian berarti Kak Agung mau dapat pahala, ya. Nah, maka dari itu sebarkanlah senyuman sebagaimana tadi hadisnya, ya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai belajar kita, wah Kak Agung udah panjang lebar ternyata belum doa ya. Yuk, kita doa dulu kepada Allah. Semoga Allah mudahkan belajar kita hari ini dan Allah berikan kecerdasan untuk kita. Ya, yuk doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, yuk kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Di antaranya apa nikmat yang telah Allah berikan? Di antaranya Allah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di rumah masing-masing ya. Biasanya Kak Agung ngumpulnya di masjid, di SD, di TK ya. Tapi sekarang kita rumahnya ngumpulnya di mana? Di rumah masing-masing. Ada yang di mobil malah ya. Masya Allah. Nah, adik-adik, yuk, mungkin sebagian di antara kita ada yang sedang sakit. Alangkah baiknya kalau kita ada yang lagi sakit, sebaiknya kita apakan? Kita doakan. Yuk ikutin Kak Agung ya. Kita doakan mereka yang sedang sakit. Yuk. Ya Allah, Ya Allah, semoga semoga yang sakit yang sakit cepat mati. Lalalalalalala. Kak Agung, kok doainnya yang jelek-jelek? Penyakitnya. Nah, belum selesai Kak Agung ngomong udah dibilang doain yang jelek-jelek ya. Ya kita doakan apa? Semoga cepat mati penyakitnya. Jangan Lalalalalalala. ya. Kak Agung belum selesai doain kalian udah lo aja ya. Nah, jadi kalau misalnya penyakitnya mati, orangnya sehat nggak adik-adik? Sehat. Kalau orang yang mati, penyakitnya sehat nggak? Ya nggak boleh kita mendoakan orang mati ya. Nah itu dosa jadinya. Maka kita doakan penyakitnya yang mati ya. Masya Allah. Taib adik-adikku yang soleh dan solehah. Masya Allah. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah. Kak Agung, Ya kenapa? apa itu zaman jahiliyah Kak Agung? Zaman jahiliyah itu adalah zaman yang penuh dengan kebodohan. Zaman purba. Bukan zaman purba juga. Zaman jahiliyah itu adalah zaman di mana orang-orang itu menyembah patung. Patung apa Kak Agung? Patung nggak tahu? Patung itu anggap aja boneka. Boneka apa Kak Agung? Masa boneka juga nggak tahu? Aku kan laki, nggak main dengan boneka. Ya udah kalau laki anggap aja robot-robotan ya.
Nah, kalau yang laki-laki anggap aja robot-robotan, kalau yang perempuan anggap aja boneka. Nah, di zaman jahiliyah adik-adik, di setiap rumah mereka punya patung dan mereka menyembah patung. Ya, adik-adik kalau misalnya kalian mainin robot, terus kalian bilang, "Hei robot, lapar, minta makanan dong." Apakah robotnya nanti tiba-tiba bilang begini? "Oh, tunggu sebentar. Tungling tungling, makanan ajaib." Ya, atau mungkin yang perempuan mainan boneka. Ning 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 ning. Boneka lapar. "Oh, tunggu dulu. Tungling tungling, makanan ajaib." Apakah ada yang seperti itu? Nggak ada ya adik-adik ya. Karena yang dapat memberikan makanan, yang dapat memberikan rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ya adik-adik, kalau kalian ketemu patung ya, misalnya lagi jalan-jalan, terus ketemu patung, kepalanya botak. Ih, ada patung. Kepalanya botak. Citak Ting 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 ting. Tak. Apakah patungnya akan membalas? "Weh, anak kecil, jitak-jitak, tak." Apakah seperti itu? Tidak ya adik-adik ya. Maka dari itu sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, sesuatu yang tidak bisa memberikan keburukan, maka kita nggak boleh menyembahnya. Maka dari itu Nabi Muhammad turun, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk apa? Agar semua manusia hanya menyembah kepada Allah, bukan patung, bukan manusia, bukan boneka, bukan robot, bukan Kak Agung. loh, kok Kak Agung? Ya Kak Agung juga nggak boleh disembah ya. Nah seperti itu adik-adik. Nah hari ini pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yuk menghafal hadis dan Al-Quran. Tapi sebelumnya adik-adik, kita akan bahas dulu nih satu-satu. Apa sih, kenapa sih kok guru-guruku nyuruh aku ngafalin Al-Quran? Kenapa sih kok guru-guruku nyuruh aku ngafalin hadis? Nah, ada pepatah adik-adik. Tak kenal, maka tak sayang. Iye, Kak Agung cie. Ih, cie-cie, emang apaan ya? Ya, jadi gini adik-adik. Kalau adik-adik nggak tahu Al-Quran, adik-adik bisa cinta nggak sama Al-Quran? Aku sukanya sama ibu. Loh, sama ibu ya. Karena kalian sudah kenal ibu kalian. Dari kecil, dari masih di perut sampai besar, itu kalian tinggalnya sama ibu kalian. Betul apa betul? Salah. Betul lah. Salah lagi. Ya. Itu karena kalian sudah kenal dengan orang tua kalian. Makanya kalian cinta dengan orang tua. Nah, bagaimana caranya biar kalian cinta dengan Al-Quran? Yuk kita kenalan dulu dengan Al-Quran dan hadis. Biar kita menghafalnya lebih semangat. Nah, diantaranya nih adik-adik. Yuk, Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu adalah kitabullah. Al-Quran itu apa adik-adik? Kitabullah. Perkataan Allah. Nah, seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi, manusia, jin, malaikat, iblis, itu semuanya adalah makhluk. Dan Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Jadi Al-Quran itu bukan makhluk ya. Semua yang ada di langit dan bumi, rumah, gedung, pantai, meja, spion, apalagi kasur, itu semuanya makhluk. Ciptaan Allah. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu bukan ciptaan Allah ya. Nah, jadi Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Terus, kenapa kita disuruh untuk menghafal Al-Quran Kak Agung? Nah, yuk Kak Agung sebutkan dulu nih. Kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Yang pertama nih adik-adik. Ya, Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Yang mana kalau misalnya ada pernah suatu ketika Al-Quran ini ada yang berusaha mencoba menyaingi. Siapa yang berusaha menyainginya? Yaitu Musailamah Al-Kadzab. Jadi dulu tinggal Nabi Muhammad masih hidup ya, di zaman ketika Nabi Muhammad masih ada,
Kemudian ada nabi palsu, namanya Musailamah Al-Kadzab. Namanya siapa Kak Agung? Namanya Musailamah Al-Kadzab. Siapa? Makanya dicatat. Ayo adik-adik belum dicatat ya. Nah, ayo coba dicatat. Siapa namanya? Musailamah Al-Kadzab. Ada apa dengan Musailamah Al-Kadzab ini? Musailamah Al-Kadzab ini dia berusaha menyaingi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dia bikin. Kan di dalam Al-Quran ada surat Al-Fil ya. Nah dia juga bikin. Kalau di Al-Quran surat Al-Filnya isinya tentang tentara bergajah yang Allah azab karena tentara gajah tersebut mau menghancurkan Ka'bah rumah Allah. Tapi Musailamah Al-Kadzab juga bikin. Nih, bacaannya begini. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Al-fil lahu zanabun wasil, wa khurtumun tawil. Tahu nggak adik-adik artinya apa? Artinya gini, gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Kalau Kak Agung pikir-pikir ini kayak Dora. Kalian tahu Dora nggak adik-adik? Di manakah peta? Peta di mana gitu ya? Nah, ini kayak Dora. Dia bikinnya aneh-aneh aja. Gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Kemudian apa lagi? Gajah itu punya ekor yang pendek. Punya belalai yang panjang. Punya tubuh yang besar. Itu mah anak bayi juga udah tahu ya adik-adik ya. Anak bayi ngelihat gajah, mereka udah tahu gajah itu pasti besar. Ya, gak usah diceritain juga udah tahu. Nah ini dia di antara kalau misalnya manusia berusaha membuat saingan Al-Quran, mereka gak akan bisa. Mereka berusaha menyaingi Al-Quran, mereka gak akan bisa. Karena Al-Quran itu perkataan Allah. Nah ini yang pertama ya adik-adik ya. Keistimewaan Al-Quran yang pertama apa? Karena Al-Quran ini perkataan Allah. Karena kalau perkataan manusia pasti nggak bagus jadinya. Kemudian yang kedua, apa nih keutamaannya nih? Yang kedua, alladzi yaqra'un al-Qur'an wa huwa mahirun bih mas-safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang lancar membaca Al-Quran, nih kata Rasulullah apa? Orang-orang yang melancar membaca Al-Quran, maka ia akan bersama malaikat yang taat. Jadi kalian akan dibersamai oleh malaikat adik-adik. Tapi kok nggak kelihatan Kak Agung? Iya, malaikat itu sama seperti jin. Makhluk yang goib, tidak bisa terlihat, nggak kelihatan ya. Tapi kalian ketika membaca Al-Quran dengan lancar, maka malaikat sedang bersama kalian. Malaikat itu nggak pernah nggak nurut sama Allah. Malaikat itu senantiasa nurut sama Allah. Ya. Nah, kemudian apa lagi adik-adik? Kemudian dilanjutkan. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fi wa huwa alaihi syakkun lahu ajron. Dan barang siapa yang kalau dia membaca Al-Quran terbata-bata, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Contoh terbata-bata gimana? Misalnya, banyak ya. Misalnya, lagi baru baca Al-Quran nih, baru lulus Iqra 6 ceritanya. Habis itu dia baca Quran. Bis mil lelah. Dia bacanya terbata-bata. Adik-adik jangan ketawain kalau punya teman-teman seperti itu. Adik-adik jangan ketawain kalau misalnya ada orang tua kita atau kerabat kita atau saudara kita yang bacanya terbata-bata. Selama dia mau baca Al-Quran, kata Rasulullah apa? Dia dapat 2 pahala adik-adik. Masya Allah. Ya, dapat 2 pahala. Jadi kalau adik-adik lagi dengerin ada adik kelas. Ya, baru Iqra 1. Aku dong Iqra 6. Cie. Sombong itu namanya ya. Nggak boleh kita sombong. Sombong itu dosa adik-adik. Nggak boleh kita merendahkan orang lain. Ya, masa udah gede masih Iqra? Aku udah Al-Quran dong. Ya,
sambil gini-giniin alis, mentang-mentang alisnya tebel ya, gitu ya. Nah ini nggak boleh. Nah jadi kalau misalnya ada yang lagi terbata-bata, jangan putus asa, harus tetap semangat. Karena apa kata Rasulullah? Kalian yang terbata-bata bacanya dapat 2 pahala. Masya Allah. Orang-orang yang rajin, orang-orang yang bacanya lancar akan ditemani malaikat. Tuh, ya. Jadi kalau kalian baca Quran tiap hari, malaikat bersama kalian. Ya, walaupun nggak kelihatan ya. Nah, kalau kalian terbata-bata, bis, mil, lah, hirroh, man. Nah, maka dia mendapatkan 2 pahala. Oke, selanjutnya, apalagi keutamanya Kak Agung? Nah, kalau kalian membaca atau menghafal Al-Quran, maka lihat nih, dulu di zaman Nabi Muhammad ya, waktu itu pernah di zaman Nabi, para sahabat banyak yang gugur ketika berperang. Sahabat kaum muslimin banyak yang meninggal ketika berperang. Akhirnya apa? Karena sahabat yang tersisa sedikit dan sudah lelah, nah sedangkan yang meninggalnya banyak, akhirnya apa adik-adik? Akhirnya kata Rasulullah, 1 lubang untuk beberapa jenazah, untuk beberapa sahabat. Kan biasanya kalau kita nguburin 1 lubang berapa orang? 1 orang. Nah karena waktu itu habis perang, terus mereka lelah, dan yang meninggal banyak, mereka nggak sanggup buat 1 lubang 1 orang. Akhirnya apa? 1 lubang bisa untuk 3 orang. Nah adik-adik, kata Rasulullah apa? Rasulullah memilih siapa di antara mereka yang hafalan Qur'annya paling banyak. Allah muliakan bahkan sampai di kuburannya adik-adik. Nah Masya Allah ya. Kemudian apalagi nih? Kemudian yang keempat. Nah kemudian yang keempat, Allah langsung menjaga Al-Quran. Al-Quran itu gak ada yang bisa merubah. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Qur'an dan Allah lah yang akan menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaganya? Ya, Allah itu mengetahui bahkan sampai daun yang jatuh aja, daun jatuh di rumah kalian, Allah tahu. Ya, daun jatuh di rumah Kak Agung, di depan Kak Agung, Allah tahu. Ya, tapi yang dimaksud dengan Allah menjaga Al-Quran di sini adalah yaitu para penghafal Al-Quran. Ya, nah kalian para penghafal Al-Quran, coba nih Kak Agung mau tanya, siapa yang sudah hafal surat An-Naba? Angkat tangan. Ada yang sudah hafal surat An-Naba? Nah, Masya Allah, udah ada banyak ya, luar biasa ya. Nah, Allah menjaganya langsung melalui kalian. Pernah suatu ketika, ya, Kak Agung ditanya oleh seorang wali murid. Ya, kata wali muridnya, Kak Agung, ini bacaannya bagaimana ya? Kok beda dengan yang Kak Agung baca? Pas Kak Agung lihat Al-Qur'annya, ya, ditulisannya summa amin. Loh, kok ini summa? Nah, adik-adik kalau sudah hafal pasti tahu dong yang benarnya apa, ya. Summa amin. Kira-kira benar nggak adik-adik? Nah, jawabannya salah. Wah, yang geleng-geleng berarti tahu ya. Jawabannya apa yang benar? Sama amin. Nah, Al-Quran dari zaman dulu sampai zaman sekarang Allah jaga. Melalui siapa? Kita para penghafal Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada yang berubah, wah berarti Al-Qurannya nih ada yang salah nih. Baru deh Kak Agung bilangin, Bu, ini Al-Qurannya keliru harokatnya. Harusnya fathah. Tapi di sini tulisnya domah. Oh gitu ya Ustadz. Iya ya, Masya Allah. Nah tadi juga seperti Karen sudah hafal ya. Kemudian siapa lagi tadi yang bantuin Kak Agung ya. Dan teman-teman yang lain nih.
Zahra, Azam, Masya Allah, ternyata tahu juga ya. Nah, berarti kalianlah para penjaga Al-Quran yang Allah amanahkan kepada kalian ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian lagi males, ingat ya, kalian ini salah satu di antara orang-orang terpilih yang sedang menjaga perkataan Allah dari kesalahan ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan cuma wah, lagu hetayo hetayo apal. Lagu apa lagi? Lagu pokoknya lagu macem-macem ya. Lagu-lagu hafal, tapi Al-Quran gak hafal. Ya Allah, yang ada malah jadi dosa adik-adik ya. Joget-joget hafal, tapi giliran sholat bingung. Sholat gimana sih caranya? Hewewewewew. Masa sholat bingung ya? Takbir gimana sih takbir? Ada giliran joget aja, mainan TikTok ya, nyanyi-nyanyi. Tidak boleh anak muslim melakukan hal seperti itu ya. Tidak boleh karena itu perbuatan dosa adik-adik ya. Nah, kemudian oke, kita lanjut ya. Jadi Allah lah yang menjaga Al-Quran melalui siapa? Melalui kita para penghafal Al-Quran. Kemudian, nah itulah diantara keutamaan-keutamaan kenapa sih kita harus menghafal Al-Quran. Oke, kita ulangi ya. Kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Karena yang pertama, Al-Quran itu perkataan Allah. Tidak seperti kitab-kitab yang lain. Kitab Injil dulu itu adalah perkataan Allah. Tapi sekarang udah banyak dirubah-rubah sama orang. Udah gak murni perkataan Allah. Ya, makanya kita gak boleh percaya sama kitab Injil. Mereka selalu ada pembaharuan. Ini udah gak sesuai sama zaman. Ganti. Ini ayat yang ini udah gak sesuai sama zaman. Ganti. Udah dirubah-rubah. Tapi kalau Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman tahun 2021 ini belum ada yang bisa merubah. Bahkan ada yang berusaha merubah, itu langsung ketahuan adik-adik ya. Nah, seperti itu. Ya, kemudian apa lagi? Di antara keutamaan Al-Quran yang tadi Kak Agung sebutkan, orang yang membaca Al-Quran dengan lancar, maka ia akan bersama malaikat. Orang yang terbata-bata, maka mereka akan mendapat apa? 2 pahala ya. Masya Allah, yang pinter jangan ledek-ledekin yang baru belajar. Adiknya baru belajar. Adek baru begitu aja nggak bisa. Nah, jadi kita nggak boleh sombrong. Nah, Sombrong. sombong maksudnya ya. Kita nggak boleh sombong kalau kita sudah pintar, sudah mahir ya. Nah, kemudian apa lagi? Rasulullah dan Allah memuliakan para penghafal Al-Quran. Di antara para penghafal Al-Quran, nah ini yang terakhir ya, yang Kak Agung belum ceritakan ya. Para penghafal Al-Quran, kalian adik-adik yang soleh dan solihah, kalian nanti ketika di akhirat, ketika di hari kiamat, kalian akan memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Ya, mahkotanya ini luar biasa. Kira-kira kita bisa nggak sih ngasih hadiah ke orang tua sehingga kita udah dianggap sebagai orang yang berbakti? Nggak bisa adik-adik. Bahkan ya, Ibnu Umar pernah ya menyaksikan seseorang bertanya kepada Ibnu Umar. Dia bertanya, wahai Ibnu Umar, aku sedang membawa ibuku berkeliling Ka'bah 7 kali digendong ibunya. Apakah aku sudah berbakti kepada orang tua? Lalu apa kata Ibnu Umar? Belum. Engkau belum berbakti kepada orang tuamu. Bahkan 1 kali nafas ketika ibumu mengeluarkanmu, itu belum sama sekali engkau disebut berbakti. Kalau kalian gendong ibu kalian, kuat nggak adik-adik? Aduh Kak Agung, encok nanti aku nih. Encok ya. Kalian sama ibu kalian gedean siapa? Ya ibu aku lah Kak Agung, ibu aku mah gede. Enggak lah, ada juga yang mungkin ibunya kurus ya. Ya, tapi emang biasanya ibu-ibu kan gemuk ya, yang namanya ibu-ibu. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi kata tadi seorang ini apa? Apakah aku sudah disebut
sebagai orang yang berbakti karena aku sudah menggendong ibuku berkeliling Ka'bah 7 kali? Kata Ibnu Umar, belum. Bahkan ketika ibumu melahirkanmu baru 1 kali nafas. Itu belum sama sekali engkau disebut berbakti. Belum pas lagi kalian masih kecilnya, nangis terus, oe-oe terus, pup di celana, dicebokin, kencing di celana, dicebokin. Sekarang masih ada nggak yang lagi tiduran tiba-tiba pup, tut, terus dicebokin sama uminya? Nggak ada ya, udah gede lah ya. Nah, kecuali kalau kalian masih bayi ya. Nah, bagaimana cara diantara kita berbakti kepada orang tua? Di antaranya kita menghafal Al-Quran. Dengan kita menghafal Al-Quran, nanti di hari kiamat kita akan memberikan mahkota yang indah, yang bercahaya, yang mana sampai orang tua kita bingung sendiri. Ya Allah, kok aku dapat mahkota ini? Gimana ceritanya? Kemudian kata Allah apa? Ini adalah karena anakmu menghafal Al-Quran. Ya, jadi wah mahkotanya itu indah banget. Orang-orang pada ngeliatin, wah indah banget itu anaknya pasti penghafal Al-Quran ya. Masya Allah, itu dia. Di antara keutamaan para penghafal Al-Quran. Nah, kemudian, terus Kak Agung, kenapa kita harus menghafal hadis? Nah, yuk kita simak dulu ya. Kenapa kita harus menghafal hadis? Yang pertama adik-adik, hadis adalah warisan para nabi. Ya, sesungguhnya para nabi tidak mewarisi harta, tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham. Ya, ketika para nabi wafat, meninggal, mereka nggak meninggalkan uang emas, mereka nggak meninggalkan uang perak. Misalnya nih ya, kakek kalian meninggal, misal, atau mungkin kakek buyutnya deh yang udah jauh ya. Misalnya kakek buyutnya meninggal. Nah, kakek buyutnya kan punya tanah, punya rumah, atau punya uang. Nah, uangnya itu buat siapa? Buat anaknya. Nah, para nabi dan rasul, mereka kalau meninggal, mereka nggak ngasih uang adik-adik. Mereka nggak ngasih emas, mereka nggak ngasih perak. Apa yang mereka berikan? Yang mereka berikan adalah ilmu. Di antaranya juga ada hadis. Maka dari itu kata Rasulullah apa adik-adik? Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, hadis tersebut, menghafal hadis, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan warisan yang banyak. Nah adik-adik, di antara hadis yang sudah kita hafal tadi apa? Tabassumuka fi wajahi akhika laka sodakoh. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Itu hadis dari Nabi. Berarti orang-orang yang sudah hafal, kalian dapat warisan dari Nabi. Ya, Masya Allah. Ayo siapa yang sudah hafal? Coba Kak Agung mau tanya. Dari awal ya, coba kalian angkat tangan. Siapa yang hafal satu hadis? Angkat tangan. Satu hadis, apa aja? Wah, Masya Allah udah banyak. Yang hafal 2 hadis. 3 hadis. Wah, ternyata banyak yang 3. 4 hadis. 40. Ih, Kak Agung banyak banget 40. Aku belum, Kak Agung. Ya, kata Rasulullah apa? Barang siapa yang menghafal hadis, menghafal ilmu banyak-banyak, berarti dia sudah mendapatkan warisan yang banyak. Kalian kalau dikasih duit, maunya 1 atau banyak? Banyak lah. Kan biar bisa buat jajan. Iyalah, kalian mah kalau dikasih duit maunya yang banyak ya, biar bisa jajan ya. Nah, Masya Allah. Tapi kalau misalnya kalian dikasih hadis, mau yang banyak atau dikit? Tunggu Kak Agung. Hadis gampang gak ya? Ya kan untuk anak kecil, hafalan hadisnya yang pendek-pendek dulu. Kayak yang tadi Kak Agung ajarkan ya. Tabassumuka fi wajahi akhika laka sodakoh. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Tuh, Masya Allah. Apalagi hadisnya? La yashrobanna ahadukum qaiman. Janganlah kalian minum sambil
berdiri. Apalagi hadisnya nih yang gampang. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Apalagi hadisnya nih. Wah, ternyata kalau misalnya adik-adik banyak yang menghafal hadis, berarti adik-adik sudah apa? Dapat banyak warisan dari Nabi. Nah, ada lagi nih. Afsyus salama bainakum tahabu. Ucapkanlah salam di antara kalian, maka kalian akan saling mencintai. Benar nggak sih adik-adik? Jawabannya benar. Nih ya, Kak Agung pernah nih. Kak Agung kan baru pindah rumah ya. Nah, lingkungan Kak Agung kan berarti orang-orangnya baru-baru semua. Habis itu kadang banyak anak-anak lagi ngumpul-ngumpul tuh. Lagi ngumpul-ngumpul, lagi main-main. Nah, Kak Agung sambil lewat, sambil Kak Agung rekamin video. Kak Agung bilang, Assalamualaikum. Mereka langsung pada senyum-senyum. Hihihi. Waalaikumsalam. Gitu ya. Masya Allah. Berarti benar nggak perkataan Nabi? Kalau kita menyebarkan salam, kita akan dicintai. Benar adik-adik. Padahal itu anak-anak kecil yang ngumpul itu, mereka belum kenal Kak Agung. Tapi mereka sudah senyum-senyum. Ya, sambil waalaikumsalam ya. Nah, Masya Allah. Kemudian apa lagi nih? Hadis-hadis yang pendek-pendek aja dulu. Apa? Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Ngeliat WC ada bekas pipisnya, kalian guyur. Ya, mungkin bekas pipis adiknya pipis di situ. Ih, adik nih pasti nih. Belum diguyur nih. Terus kalian guyur, dapat pahala. Ih, adik nih. Pup nih. Belum diguyur. Terus kalian guyur, dapat pahala. Lagi jalan ngelihat, wah, di jalan ada paku. Wah, ada paku. Untung aku nggak nginjak. Ah, taruh tengah aja deh biar orang lain injak. Oh, ini dapat dosa jadinya ya. Biar orang lain injak. Ini jadi dosa ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ambil pakunya, taruh di pinggir jalan biar orang-orang gak nginjak. Bukan malah disengaja. Ih, ada paku payung. Alhamdulillah aku nggak injak. Taruh tengah biar nanti kalau ada motor lewat gembes banyak. Ini jadi dosa, bukan jadi pahala ya. Nah, jadi segala kebaikan itu adalah sedekah. Minjemin mainan ke adiknya, sedekah. Jadi nggak rebutan ya. Nah, dan lain-lain. Nah, itu dia. Nah, Masya Allah ya adik-adik ya. Oke, selanjutnya apa lagi adik-adik? Nah, jadi hadis itu adalah warisan Nabi. Barang siapa yang menghafal hadis banyak, berarti dia udah dapat banyak banyak warisan. Anggap aja kalian dapat banyak duit. Jadi kalian harus semangat menghafal hadisnya ya. Nah, kemudian yang kedua, orang yang mempelajari hadis dengan orang yang tidak mempelajari hadis, kalau dia melakukan hal yang sama, dia yang satu bisa dapat pahala, yang satu bisa nggak dapat pahala. Maksudnya gimana sih Kak Agung? Ya, maksudnya gini loh adik-adik. Nih, misalnya Kak Agung hafal hadis, tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakoh. Kalau Kak Agung senyum di hadapan adik-adik, terus nanti Kak Agung akan dapat pahala karena Kak Agung sudah tahu hadisnya. Berbeda dengan orang-orang atau teman-teman yang sekedar senyum-senyum aja. Mereka belum pernah menghafal hadis, mereka belum tahu hadis, tapi senyum-senyum aja. Ya, nah mereka nggak dapat pahala. Ya, itu dia keistimewanya orang yang sudah hafal, orang yang sudah tahu dengan orang yang nggak tahu. Ya, nah kita minumnya sambil duduk. Karena apa? Karena perintah Rasulullah, la yashrobanna ahadukum qaiman.
jangan minum sambil berdiri. Terus kita minum sambil duduk. Glek, glek, glek. Dapat pahala. Kalau misalnya ada teman kita nggak tahu kalau misalnya kita nggak boleh minum sambil berdiri, terus dia minum sambil duduk, dia belum hafal hadisnya, berarti dia nggak dapat pahala. Dia belum tahu hadisnya, berarti dia belum tidak dapat pahala, ya. Jadi di antara keutamaan menghafal hadis apa? Kita mendapatkan pahala walaupun lagi minum. Minum doang nih. 3 teguk, glek, 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 lepas, dapat pahala. Minum pakai tangan kanan, baca bismillah, glek, 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 dapat pahala. Wah, nikmat banget nggak sih adik-adik ya? Nah, Masya Allah ya, itu pasti banyak banget pahala yang bisa kita dapatkan ya. Kak Agung. Iya, Dari tadi kita ngomongin pahala ya. Pahala itu apa sih Kak Agung? pahala itu adalah hadiah dari Allah, tapi nggak kelihatan ya. Kalau kalian dikasih mainan sama Umi sama Abinya, kalian seneng nggak? Seneng banget dong. Ya, Apalagi kalau banyak. pengennya banyak ya. Nah, begitu juga pahala. Pahala itu hadiah langsung dari Allah. Kira-kira kalau hadiah langsung dari Allah, kalian seneng nggak? Kelihatan gak Kak Agung? Nggak kelihatan. Seneng deh, seneng. Ya harus seneng dong ya. Karena pahala ini nanti akan ditukar menjadi surga. Kalau pahalanya banyak akan ditukar menjadi surga adik-adik ya. Nah, Kak Agung mau ceritakan salah satu kenikmatan surga ya. Di antaranya apa? Di surga itu ada namanya pasar gratis. Hah? Apa Kak Agung? Ada namanya pasar gratis. Pasar gratis? Iya, pasar gratis. Pasar gratis? Iya, pasar gratis. Nah, bingung kan? Ya, jadi nanti di sana ada yang lebih besar daripada Indomart, ada yang lebih besar daripada Alfamart, ada yang lebih besar daripada Tip Top, ya. Dan semua barang-barang yang ada di sana gratis. Gak kebayang Kak Agung. Kak Agung juga nggak kebayang ya. Masya Allah. Coba kalau kalian ke Alfamart ngambil makanan yang banyak, habis itu kalian keluar. Nanti diomelin Kak Agung. Dek, sini. Belum bayar. Kata Kak Agung gratis. Enak aja kata Kak Agung gratis. Gratis itu kalau di surga ya. Kalau di Alfamart bayar. Ya bukan kata Kak Agung ya. Gratis itu di mana? Di surga. Jadi kita disuruh Allah apa? Mengumpulkan banyak pahala. Di antaranya bagaimana caranya? Setiap menghafal Al-Quran dapat pahala. 1 huruf Al-Quran itu dapat 10 pahala. Alif Lam Mim. Itu berapa huruf adik-adik? Alif Lam Mim. Baru baca Alif Lam Mim aja. 1, 2, 3. 1 hurufnya 10. 10 dikali 3 berapa adik-adik? 30. Baru baca Alif Lam Mim udah dapat 30 pahala. Gimana kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim? Berapa hurufnya tuh? Coba hitung. Kak Agung sendiri belum ngitung ya. Aduh tuh. Ya. Bayangin, Bismillahirrahmanirrahim itu kalau nggak salah 15 huruf lebih. 15 dikali 10, 150. Cuma baca bismillah doang. Gimana kalau adik-adik diulang-ulang ya? Misalnya baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Diulang sampai berkali-kali. Bayangin pahalanya. Gak kebayang banyaknya Kak Agung ya. Iya, maka dari itu yuk kita semangat-semangat menghafal Al-Quran dan menghafal hadis ya. Nah adik-adik, Masya Allah. Demikian apa yang bisa Kak Agung sampaikan. Semoga apa yang Kak Agung sampaikan kali ini menjadikan adik-adik lebih semangat lagi. Untuk apa? Untuk menghafal Al-Quran dan menghafal hadis ya. Karena banyak banget keutamaannya. Ngafalin Al-Quran, dideketin malaikat.
nanti ngasih mahkota ke orang tua. Nanti orang tua bahagia. Ya, ngafalin hadis dapat warisan dari Nabi Muhammad, yaitu hadisnya ya. Berarti orang-orang yang menghafal hadis, mereka berhasil mendapatkan warisan. Kemudian menghafal hadis juga itu berbeda dengan orang-orang yang gak ngafalin hadis. Kalau orang yang menghafal hadis tentang senyum, terus dia senyum, dia dapat pahala. Orang yang gak tahu hadis tentang senyum, dia senyum sampai bibirnya kering, gitu ya. Dia nyengir-nyengir setiap hari, dia gak akan dapat pahala. Maka dari itu, bersyukurlah, alhamdulillah di TK diajarin hafalin Quran dan hadis. Alhamdulillah dapat banyak warisan ya. Nah, alhamdulillah mungkin di SD-nya ada juga yang menghafal Al-Quran dan hadis. Nah, di sini kita harus bersemangat. Nah, adik-adik, demikian apa yang bisa Kak Agung sampaikan. Semoga apa yang Kak Agung sampaikan hari ini bermanfaat untuk adik-adik di rumah masing-masing ya. Nah, sekarang silakan, ada yang mau tanya-tanya dulu nggak nih? Kak Agung buka 2 pertanyaan. Setelah 2 pertanyaan baru nanti ada sesi tanya jawab ya Bunda ya. Baik, sekarang yang mau bertanya silakan turunkan tangannya. Yang mau bertanya lewat raise hand ya. Oke, wah ada 2 yang mau bertanya nih. Yang pertama Umar, coba nih Kak Agung ini dulu ya, aktifkan Umar ya. Umar. Nah, Umar, coba diaktifkan suaranya Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Masya Allah. Kak siapa ini? Kak Agung. Oh, alhamdulillah ya. Nah, jangan sampai Kak Yogi, jangan sampai Kak Erlan. Dari tadi Kak Agung udah ngomong panjang lebar, dipanggilnya salah lagi. Oke, Umar mau bertanya apa Soleh? Tuh, Apa? Itu. Mana itu? katanya kalau siram WC aja dapat pahala banyak enggak? Wah, Masya Allah. Orang yang nyingkirin paku aja kata Nabi ya, itu mendapat orang yang menyingkirkan gangguan di jalanan, misalnya di jalanan ada ada paku, di jalanan ada kotoran, di jalanan ada apa, itu kalian akan mendapatkan pahala kalau kalian nyingkirin, biar orang-orang gak nginjek. Kalian ngambil kalian ngambil sampah di jalanan, biar orang-orang gak ngelihat sampah tersebut, kalian dapat pahala. Apalagi kalian membuang atau menyiram air, menyiram kotoran yang orang pasti jijik ngelihatnya. Ya, kalau kalian siram, maka pahalanya insya Allah besar banget adik-adik. Ya, Kak Agung pernah nggak? Pernah. Ya, Kak Agung kan ngajar di SD ya. Ada yang kadang, ya Allah, anak kelas 1 mungkin ya, kelas 1 mungkin udah kebelet pupnya. Akhirnya apa? Dia pupnya di celana, celananya kemana-mana itu di dalam kamar mandi isinya pup semua. Ya, tapi biar kita dapat pahala, yuk kita guyur-guyur, ya. Biar orang lain gak ada yang ngelihat, biar Kak Agung aja deh yang ngelihat, biar orang lain gak ngelihat. Insya Allah pahalanya besar. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Barakallahu fiik Umar. Ada Kak Agung mau nunjuk perempuan ya. Zahra Martapura. Mana nih? Tunggu sebentar. Zahra Martapura. Kak Agung ini dulu ya. Unmute dulu. Oke. Zahra sudah bisa diaktifkan suaranya? Assalamualaikum Zahra. Kak. Waalaikumsalam. Kelas berapa Soleh? 3 3. Tinggal di mana? di Martapura. Martapura itu apa? Daerah mana? Ih, Kak Agung masa kita aja nggak tahu. Ah, itu maksud Kak Agung.
kamu tinggal di Kalimantan Selatan kan? Udah disebutin ke aku. Ya, oke. Zahra mau bertanya apa, Solihah? Kak, kan aku kan sudah tahu kan bahwasannya kan minum tuh harus duduk, tapi aku nggak tahu hadisnya. Itu dapat pahala nggak, Kak? Kalau nggak tahu hadisnya, tapi kamu sudah tahu kalau misalnya Rasulullah memerintahkan kita minum untuk duduk, maka kamu dapat pahala, ya. Aku nggak hafal Kak hadisnya, tapi aku udah pernah baca artinya. Maka kamu dapat pahala setiap kali minum sambil duduk, ya. Yang penting kamu tahu Rasulullah nyuruh untuk melakukan itu, ya. Nah, barakallahu fik Soleh. Oke, ini ada 5 orang. Silakan untuk Bunda dari panitia dari TK Sahabat untuk memilihkan. Barangkali ada dari peserta TK Sahabat yang ingin bertanya. Ya, sebentar Kak. Muhammad Rafa ya. Muhammad Rafa, silahkan kalau mau bertanya ke Kak Agung. Assalamualaikum Muhammad Rafa. Tunggu Kak Agung aktifin dulu Muhammad Rafa ya. Dah, boleh diaktifkan Muhammad Rafa. Assalamualaikum, Kak Agung. Pahala Waalaikumsalam warahmatullahi. Pahala bentuknya apa? Masya Allah. Tidak ada di dalam hadis yang menyebutkan pahala itu kayak gimana sih, ya? Belum ada Kak Agung belum tahu bentuknya adik-adik ya, karena Rasulullah juga belum pernah menerangkan pahala itu kayak apa, ya? Apakah kayak bintang ditempel di TK? Enggak ya. Nah, jadi hanya Allah yang tahu. Dan bagaimana nanti taunya? Ketika di hari kiamat kelak ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Maaf ya, Kak Agung nggak tahu karena memang tidak pernah disebutkan pahala itu seperti apa. Oke, selanjutnya silakan. Afwan, Kak Tio, sepertinya sudah. Oke, tinggal pertanyaan mungkin ya. Iya, silakan. Tafadhol. Baik. Bagi yang bisa menjawab nanti insya Allah dapat hadiah ya. Berapa Bunda untuk hadiahnya? Ada 5 pertanyaan, Kak. Ada 5 pertanyaan, baik. Ana minta tolong Bunda untuk memilihkan pesertanya ya. Insya Allah. Yang mungkin angkat tangan tercepat atau yang paling menyimak dari tadi nih Bunda memperhatikan ya. Masya Allah, baik. Insya Allah. Yang bisa menjawab insya Allah dapat hadiah ya. Ada 5 hadiah yang sudah disediakan. Taib, pertanyaan pertama. Sebutkan. Ini yang gampang deh, yang gampang. Kalau kita membaca Al-Quran lancar banget, maka ganjarannya apa? Kita dapat apa? Oke, silakan Bunda dipilih. Ada Ananda Salma Aulia, Kak. Salma Aulia, baik. Sebentar. Salma Aulia. Boleh diaktifkan Solihah? Apa, Kak? Pertanyaannya, kalau kita membaca Al-Quran dan bacaan kita lancar, kita akan mendapatkan apa? Pahala. Pahalanya seperti apa yang tadi Kak Agung sudah sebutkan? Sedekah. Ditemani
Apa? Ditemani malaikat. Masya Allah. Terus kalau misalnya kita bacanya terbata-bata gimana? Dapat apa? Mendapatkan 2 pahala. Masya Allah. Barakallahu fiik Salma Aulia. Insya Allah nanti dapat hadiah ya. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya. Barakallahu fiik. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ya. Siapa yang bisa jawab nih? Kalau kita membaca satu huruf Al-Quran, maka kita dapat berapa pahala? Ya, Kak Agung turunin dulu tangannya ya. Nah, silakan angkat tangan adik-adik. Silakan Bunda dipilih. Aisyah Salma ya. Aisyah Salma. Masya Allah. Coba Aisyah Salma. Diaktifkan ya suaranya Aisyah Salma ya. Ya, boleh diaktifkan. Assalamualaikum Aisyah Salma. Kak Agung. Ya, apa? Kalau kita membaca satu huruf Al-Quran, kita dapat berapa pahala? 10. 10. Kalau dua huruf. Hah? Berapa ya Umi ya? Kamu kelas berapa Solihah? TKB. Oh TKB. Masya Allah. Oh berarti belum bisa hitung-hitungan ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Nah jadi kalau satu huruf dapat berapa pahala? 10. 10. Alif lam mim ada berapa huruf? 3. 3. Berarti kalau kita baca 3 huruf dapat berapa? 30. Masya Allah mumtazah. Barakallahu fiik. Oke Isa Salma nanti dapat hadiah ya. Baik pertanyaan selanjutnya. Barakallah. Iya Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya. Duk 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 duk. Wih, suara deg-degan ya. Duk 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 duk. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini sangat sulit bagi yang tidak menyimak. Kalau kalian yang nyimak insya Allah bisa ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah siapakah yang disebut para penjaga Al-Quran? Ayo, siapa? Hitungan ketiga, Kak Agung turunin dulu tangannya ya. 1, 2, 3, angkat tangan. Ting, 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 ting. Siapa Bunda? Ada Laluna, Kak. Laluna, assalamualaikum lalu. Oh belum ya, ini belum diaktifin. Laluna, Laluna Aji Negoro. Assalamualaikum Laluna, boleh diaktifkan? Laluna kelas berapa Solihah? Apa? PAUD. TKA. Masya Allah. TKA. TKA di mana Solihah? Sahabat. Oh Masya Allah. Taib, taib. Laluna, jawab pertanyaan Kak Agung. Siapakah yang dimaksud dengan para penjaga Al-Quran? Allah akan menjaga Al-Quran, yaitu dengan siapa saja? Siapa Laluna? Para penghafal Al-Quran. Masya Allah mumtaz. Barakallahu fiik, barakallahu fiik ya. Alhamdulillah. Tadi sudah berapa ya? 1, 2, 3. Sudah 3 peserta adik-adik ya. Insya Allah nanti dikirimkan hadiah. Nah adik-adik dengarkan Kak Agung dulu ya. Jadi sebelum kita lanjut ke 2 pertanyaan selanjutnya, Kak Agung ingin ingatkan kepada adik-adik. Jadi kita dari awal
niatkan untuk menuntut ilmu. Kalau misalnya kita dapat hadiah, maka alhamdulillah udah dapat ilmu, dapat hadiah juga. Tapi kalau nggak dapat hadiah, adik-adik jangan sedih. Ya, kenapa? Karena adik-adik sudah dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala, dan pahala itu lebih indah daripada hadiah-hadiah yang ada ya. Jadi adik-adik kalau misalnya nggak kepilih, nggak apa-apa, nggak usah sedih. Yang penting sudah dapat pahala ya. Nah, biar nanti kita bisa pergi ke pasar gratis di surga ya. Amin. Ih, Kak Agung, aku jadi penasaran. Yo, mau sekarang? Kalau mau sekarang, surganya belum diisi. Nanti kalau udah hari kiamat baru ada ya, surga baru dimasukin manusia, jin gitu ya. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya adik-adik. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang diwariskan oleh para nabi? Ya yo. A. Uang. B. Emas. C. Perak. D. Ilmu atau hadis. Ayo, yang mana nih? Ayo, Kak Agung turunin dulu tangannya ya. Hitungan ketiga, silakan angkat tangan 1, 2, 3. Hop. Ding 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 ding. Ayo Bunda, silakan dipilih. Ada Ananda Aklan, Kak Tio. Aklan pakai Q atau Kak Bun? Q. Q. Aklan. Oke, baik. Aklan Gani. Assalamualaikum Aklan. Waalaikumsalam. Masya Allah. Pertanyaan Kak Agung Aklan ya. Kak Agung tadi bertanya nih. Orang lagi Masya Allah. Nabi ketika meninggal mewariskan apa? A. Uang. B. Emas. C. Perak. D. Ilmu atau hadis. Ilmu berarti A, B, C atau D? D. D ya, jawabannya D ya. Jawabannya D, yaitu ilmu atau hadis. Oh iya, kamu sudah hafal hadis belum? Udah ada hafal hadis, sudah ada yang dihafal belum? Sudah. Sudah, coba bacakan satu hadis yang sudah kamu hafal. Kak Agung mau dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah innama aktaina Innamal a'malu birniyah. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ternyata hadis yang innamal a'malu binniyat ya. Barakallahu fiik. Oke, berarti kamu udah dapat warisan dari Rasulullah ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Taib, insya Allah nanti dapat hadiah dari Bunda TK Sahabat ya. Oke, selanjutnya satu pertanyaan lagi. Nah, satu pertanyaan lagi. Apa keutamaan orang yang menghafal Al-Quran di hari kiamat? Jadi nanti di hari kiamat, orang yang menghafal Al-Quran akan memberikan apa kepada orang tuanya? Ya, ya, turun tangan dulu. Hitungan ketiga, baru angkat tangan ya. 1, 2, 3. Masya Allah. Silakan Bunda. Pertanyaan terakhir untuk anak Aisyah Syifa, Kak. Aisyah Syifa, Masya Allah, baik. Aisyah Syifa. Aisyah Syifa, silakan di-unmute. Pertanyaannya adalah, apa yang kita berikan kepada kedua orang tua kita
ketika di hari kiamat jika kita menghafal Al-Quran? Ayo jawab. Mahkota. Mahkota? Mahkotanya bagaimana? Apakah mahkota kayak raja? Kayak raja. Kayak raja. Lebih indah atau lebih jelek? Lebih indah. Lebih indah. Bercahaya atau redup? Gelap? Percaya. Bercahaya. Ya, jawabannya adalah betul. Yang akan kita berikan apabila kita menghafal Al-Quran adalah kita memberikan mahkota yang indah, bercahaya, dan orang tuanya sampai bingung. Ya Allah, ini mahkota dari mana? Kok bisa? Ini dari anakmu yang sedang menghafal Al-Quran, yang sudah menghafal Al-Quran, ya. Barakallahu fiik adik-adik yang saleh dan salehah. Semoga apa yang Kak Agung sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan semakin menjadikan kita bersemangat dalam menghafal Al-Quran ataupun hadis. Nanti kapan-kapan kita cerita tentang surga ya adik-adik ya. Tadi Kak Agung baru cerita satu loh. Apa di surga ada apa? Ada pasar gratis. Maka dari itu yuk banyak-banyak nuntut ilmu, banyak-banyak cari pahala biar kita bisa membeli, biar kita bisa masuk surga dan ke pasar yang gratis, ngambil mainan gratis, ngambil makanan gratis, ngupil gratis. Enggak ngupil ya, ngupil lagi di surga nggak ada upil ya. Masya Allah. Baik adik-adik, barakallahu fikum. Kak Agung izin undur diri, kepada panitia kami persilahkan. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Kak Agung. Wa jazakillah khair. Semoga apa yang Kak Agung sampaikan ke teman-teman semakin menjadi motivasi yang lebih lagi untuk teman-teman dalam menghafal Al-Quran dan hadis ya. Insya Allah. Baik, untuk selanjutnya ada resume dari Ibu Yani. Kepada Ibu Yani, Bu Ar silakan. Baik, jazakallahu khair Bu Ar. Assalamualaikum untuk Kak Agung dan teman-teman semuanya. Bu Yani akan membacakan sedikit resume dari Kak Agung. Semoga dengan apa yang disampaikan Kak Agung kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka teman-teman harus mengenal Islam dalam hal ini ya, dalam kita Muslim harus mengenal Islam untuk menyayanginya. Dan cara kita mengenal Islam adalah dengan melalui menghafalkan Al-Quran dan hadis. Karena banyak keistimewaan dari penghafal-penghafal Al-Quran dan hadis yang sudah disebutkan Kak Tio tadi. Dan kita semuanya sangat ingin untuk mencapai tempat tertinggi di surga karena menghafal Al-Quran dan hadis. Ya, dari pertemuan ini juga Bu Guru akan mendoakan kepada teman-teman semuanya agar kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran dan hadis sehingga kita bisa mencapai kedudukan yang paling tinggi di surga bersama orang-orang yang dicintai Allah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Demikian Kak Tio, itu resume dari saya, insya Allah bersinergi ya Kak ya. Jazakallahu khairan kepada Kak Tio, dan sekali lagi kami berharap apa yang Kak Tio sampaikan pada pagi ini tetap akan menjadikan menambahkan semangat untuk teman-teman semuanya semakin menghafal Al-Quran dan hadis karena mengenal Al-Quran dan hadis, pahala yang kita dapat untuk berbuat kebaikan dengan mengetahui hukumnya itu lebih banyak ya Kak ya, daripada kita asal berbuat baik saja ya Kak ya. Demikian. Baik, demikian teman-teman semuanya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir di kajian pagi hari ini. Ya, seperti Kak Tio bilang, di tempat kajian ini adalah tempat istimewa di mana ada malaikat ya yang akan mencatat dan mendampingi kita, dan kemudian nama kita akan dibangga-banggakan oleh Allah, Masya Allah ya. Semoga kita termasuk orang-orang pilihan yang selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan demikian dan selesailah kajian kita hari ini.
Sekali lagi Kak, jazakallahu khair ya Kak ya atas semua Wa ilmunya Kak. jazakillah khair. Amin, Allahumma ya rabbal alamin. Kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis ya teman-teman ya. Doa selesai belajar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair Kak. Kami mohon maaf ya Kak kalau ada Iya. kesalahan. Ya, insyaallah. Iya, afwan wa iyyakum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kak. Jazakumullah khair. Afwan wa iyyakum.